Sudah on ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Gita. Pagi Bu. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, hari ini kita mau melaksanakan observasi, namun kita observasi terlebih dahulu. Betul. Dan ada beberapa hal yang akan Ibu tanyakan sehubungan dengan kegiatan Ibu nanti di observasi. Ya Bu, siap. Gunanya juga supaya Ibu mengetahui kira-kira perencanaan Ibu dan strategi yang Ibu pakai untuk diobservasi nanti. Ya Bu, siap. Mata pelajaran apa nanti? Mata pelajarannya hari ini matematika. Kemudian untuk materinya yaitu tentang bangun datar. Fokusnya adalah pengenalan dulu dengan pengelompokan bangun datar. Jadi nanti mungkin anak-anak akan mengenal apa saja bangun datar, kemudian mengintegrasikannya dengan kenyataan. Jadi nanti coba mencari apa saja bangun datar yang ada di ruang kelas gitu Bu. Apa tujuan pembelajarannya? Tujuannya pembelajarannya ada dua. Yang pertama mungkin untuk mengenalkan pada murid-murid kelas 1 SD ini apa saja bangun datar dengan konsep yang sangat sederhana. Kebetulan ini ada 3, jadi segi 4, segitiga dengan lingkaran. Sementara itu dulu sebagai pondasi dasar untuk pengenalan lebih lanjut bangun datar yang lebih luas lagi. Kemudian yang kedua adalah untuk bagaimana caranya supaya mereka nanti bisa mengelompokkan mana-mana saja bangun datar yang termasuk segitiga, mana yang lingkaran, mana juga yang segi 4 gitu Bu. Nanti dikaitkan juga dengan kehidupan sehari-hari. Betul, iya, kontekstual. Ya. Apa karakteristik siswa di kelas Ibu yang perlu Ibu ketahui, ya misalnya gaya belajarnya atau bagaimana anak-anak? Oke. Untuk gaya belajarnya saya ada tiga gaya belajar, yaitu kalau untuk yang auditori itu saya udah persiapkan dengan visual, jadi dia mendengarkan, kemudian juga ada gambarnya, itu juga mencakup dengan gaya belajar yang visual. Kemudian untuk yang kinestetik ada juga nanti di dalam pembelajaran ada sesi untuk mereka mengelompokkan atau menjodohkan, nanti berdiskusi dengan kelompok, kemudian mencari menyelesaikan soal yang ada dalam kelompok. Jadi mencari di dalam kelas. Nanti juga ada game juga. Jadi dia kinestetik melibatkan pergerakan seperti itu, Bu. Kemarin juga sudah Ibu lihat sih modulnya Ibu. Insya Allah mudahan lengkap ya Bu ya. Di sini sudah ada profil lulusannya ada ya, kemudian pembelajarannya, kemitraannya, pemanfaatan lingkungan belajar dan LKPD segala lengkap ya Bu. Mudahan nanti ini bisa kita laksanakan. Namun Ibu lanjut ingin menanyakan pendekatan atau metode apa yang Ibu rencanakan untuk mendorong pembelajaran mendalam? Untuk pembelajaran mendalam, metodenya adalah saya menggunakan pedagogi kolaboratif. Jadi nanti anak-anak akan saya bagi per kelompok kecil untuk melibatkan kolaborasi dalam kelompok. Jadi nanti dibagi, kebetulan saya ada murid sekitar 27 orang. Jadi nanti rencananya akan dibagi menjadi 7 kelompok, ada yang 3 dan ada yang 4. Nah, di dalamnya nanti mereka bisa bekerja sama, memecahkan kuis yang saya berikan secara bersama-sama. Setelah itu nanti baru mereka presentasi ke depan nanti secara acak. Seperti itu, Bu. Kalau dari strategi dan pembelajarannya rasanya ini sudah mantap ya. Mudah-mudahan dengan ya. baik ya. Kemudian aktivitas bagaimana Ibu merancang aktivitas pembelajaran untuk memastikan siswa mencapai pemahaman mendalamnya? Kalau mencapai pemahaman mendalam, sejauh mana saya bisa mengukur, saya merancang asesmen yang sesuai dengan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Jadi nanti soal-soal yang sudah saya rancang itu sudah sesuai dengan indikator yang ingin saya capai. Artinya nanti ketika mereka sudah memenuhi skor tersebut, berarti bisa diukur dan bisa disimpulkan bahwa sudah memenuhi pemahamannya begitu Bu. Jadi ada asesmen, itu juga ada yang mandiri dengan kelompok. Jadi terbagi. Jadi bisa penilaian secara berkelompoknya ada, kemudian ada juga penilaian keterampilannya juga ada, lalu nanti di akhir ada yang mandiri. Jadi sejauh mana dia
punya pemahaman sendiri tanpa kelompok tadi itu sudah paham belum kalau dia bekerja mengerjakan LKPD sendiri. Bisa gitu, Bu. diukur dari situ. Iya, dari situ. Tes mandiri. Betul. Ibu menggunakan teknologi tentunya ya. Iya. Apa, Bu? Hari ini insya Allah saya akan menggunakan aplikasi game itu online namanya Virtual. Di dalamnya itu ada beberapa macam permainan online dengan berbagai macam bentuk. Namun kali ini saya mengambil yang menjodohkan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya ambil, karena saya mengambil mengelompokkan bagaimana caranya murid dapat mengelompokkan bangun datar dengan benda-benda yang ada di kenyataan mereka yang mereka temui. Jadi saya ambil untuk bentuk kuisnya itu yang menjodohkan, persis seperti tujuan yang akan saya ambil, tujuan pembelajaran. Betul, ya. Bagaimana Ibu mengintegrasikan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, atau kreativitasnya dalam sesi ini? Untuk kreativitas itu tadi Bu, saya kembalikan kepada prosesnya. Ya, prosesnya. Sejauh mana dia bisa dapat mengeluarkan pendapat, bagaimana dia bisa berpikir kritis. Artinya ketika dia mendapatkan sebuah tugas bersama dalam kelompok kecil tersebut, mereka mencoba untuk membagi tugas. Siapa nanti yang akan menuliskan, siapa yang akan mencari secara bergantian, supaya mereka itu bisa belajar untuk membuat keputusan dalam sebuah kelompok kecil, yaitu melatih untuk bagaimana mereka berpikir kritis gitu, Bu. Ya, mungkin dengan pola yang sangat-sangat sederhana di kelas 1 ya. Iya, betul. Mungkin tadi sudah ya, tapi mungkin untuk lebih jelasnya hasil belajar yang Ibu harapkan dari siswa. Hasil belajarnya mungkin ya tidak sebatas dengan angka saja, pastinya. Kalau angka kan lebih mudah kita mengukur dengan penilaiannya, gampang. Tapi sejauh mana mereka bisa benar-benar mengenal dengan keseharian mereka. Oh, ini namanya segi 4, oh ini namanya segi 3. Tidak lagi dengan pemahaman yang awal, karena pernah saya mencoba untuk asesmen pengetahuan, apa yang kalian tahu ini bentuknya apa. Ternyata masih ada beberapa anak yang menyebutkan lingkaran itu dengan bulat. Ya, bulat atau dia bilang bola begitu, Bu. Jadi memang untuk pemahaman itu minimal secara dasarnya pengenalan bangun datar dia ada pondasi dulu yang benar. Sementara itu nanti baru kita akan lanjut ke bangun ruang. Karena nanti di tahap ini masih bangun datar dulu, di tahap yang selanjutnya yang lebih tinggi sedikit ada bangun ruang yang lebih kompleks lagi, Bu. Seperti itu. Yang jelas mungkin bisa nanti ditunjukkan juga kalau mungkin pelajaran selanjutnya. Iya. Perbedaannya bangun datar dan bangun ruang. Betul, jadi iya. tahu, karena kalau Betul. cuma digambar ya datar semua. Iya, betul, iya. Ya, seperti itu. Tadi sudah juga sih sebenarnya Ibu mendorong untuk merefleksikan proses belajar mereka bagaimana? Merefleksikan nanti di akhir pembelajaran kita coba mengulas kembali. Yang paling penting adalah apa kesulitan yang mereka temui pada saat berkelompok tadi. Biasanya ada mungkin kesulitan mencari jawabannya seperti apa, membagi tugas. Mungkin biasanya dalam kelompok itu juga pasti ada selisih paham walaupun adalah kelas 1. Ya, siapa yang mau menulis, siapa yang akan mencari itu, Bu. Jadi seperti itu. Kemudian bagaimana Ibu menilai pembelajaran mendalam ini tercapai? Kalau sejauh mana penilaian memang tidak ada asesmen yang jelas, kan hanya kita yang tahu. Tapi kita bisa melihat situasi dan kondisi pada saat pembelajaran berlangsung. Sebagaimana konsep dasarnya pembelajaran mendalam adalah bermakna, berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan. Artinya ketika saya melaksanakan pembelajaran itu, semua murid-murid harus benar-benar bisa dalam fokus yang menyenangkan, tidak hanya belajar yang mungkin membosankan. Bisa dilihat nanti bagaimanakah interaksi mereka, bagaimana responnya mereka dalam pembelajaran. Terlebih lagi, kali ini saya menggunakan virtual yang mungkin barangkali sebelumnya mereka belum pernah dapat. Mungkin itu yang menjadi daya tarik mereka untuk pembelajaran hari ini. Ya. Mungkin juga ya yang akan Ibu nilai, mungkin yang Ibu tekankan itu yang mana, yang akan Ibu perhatikan pada saat pembelajaran itu. Kira-kira yang Ibu mau tekankan bahwa oh Ibu nih perhatikan yang ini, lebih menekankan yang ini.
fokus saya, Bu. Iya, fokusnya Ibu melihat Ibu yang mana yang akan Ibu yang dari semua aspek itu, Bu, ya. Kalau dari semua aspeknya sebenarnya poin yang pertama yang lebih tinggi saya ingin lebih fokus kepada pembelajaran kelompok. Ya, karena disitulah mereka belajar bagaimana anak pada usia fase A itu bisa tidak dia berkolaborasi dengan teman yang lain, karena selama ini mungkin hanya bekerja mandiri saja. Itu yang paling saya ingin tingkatkan di situ, Bu. Terus bagaimana dalam pembelajaran itu Ibu bisa mengatasi anak-anak yang kan ada nih nanti yang ada yang kurang. Iya, betul, ya. Ibu mengatasi itu? Tentu dalam kelompok pasti ada yang levelnya berbeda-beda. Ada yang mungkin katakanlah dia tidak bisa menulis dengan lancar, tidak bisa membaca dengan lancar. Nanti dalam kelompok ada namanya pembagian tugas, tapi bukan berarti kita membebas tugaskan yang mungkin dalam level yang belum bisa ini. Tapi sebenarnya dia paham, hanya saja mungkin dalam penulisan itu belum bisa membaca, belum bisa. Jadi mungkin nanti ada namanya tutor sebaya dalam kelompok. Ya, tutor sebaya. Dia tetap dapat tugas, namun nanti kita tegaskan bahwa oh ini temannya ini belum lancar membaca dan menulis. Jadi tolong kalian bacakan, nanti pada saat dia menulis, tolong ejakan jawabannya apa. Kalau temannya tidak bisa sistemnya menulis, kan kita sekarang ada Montessori, Bu, ya. Ada memang saya temukan itu di kelas yang walaupun saya pakai Montessori itu tidak bisa nyambung, memang dia nggak bisa. Jadi harus diajak satu huruf kalau dia dikte. Cuman kadang kalau saat membaca masih bisa walaupun terbata-bata. Memang kendala besarnya adalah ketika dia menulis jawaban, dia bingung apa ya hurufnya. Jadi mungkin temannya sebagai tutor sebaya dalam kelompok bisa membacakan, dia menulis satu apa hurufnya gitu. Jadi secara tidak langsung, walaupun dia punya kekurangan, tapi tidak menjadi penghambat dalam kelompok kecil tersebut. Mereka, ya. Jadi intinya mereka sudah bekerja sama. Betul, ya. Kemudian dalam pembagian kelompok itu seperti apa? Ya, dalam pembagian kelompok nanti ada undian, Bu. Jadi sebenarnya di kelas sudah saya bagi menjadi 7 kelompok. Namun dalam pembelajaran ini saya akan acak kembali. Nanti caranya itu sudah saya siapkan undian. Undiannya nomor 1 sampai 7 karena akan dibagi menjadi 7 kelompok. Nah, nanti di dalam innya itu saya sembunyikan di dalam 4 pion warna yang berbeda. Jadi nanti per meja nanti saya panggil, mereka punya kebebasan untuk memilih yang mana, dan mereka nggak tahu kan karena saya gulung, jadi random juga. Kemudian nanti akan bertemu dengan kelompok yang baru lagi dalam pembelajaran yang ini. Jadi tidak bosan juga ya? Iya, betul, ya. Seperti itu. Nah, apakah dalam pembelajaran ini nanti Ibu membutuhkan peralatan lain atau bagaimana? Kalau peralatan lain rasanya sudah cukup, sudah ada siap semua, Bu. Iya. Media sudah ada, dan sebagainya sudah lengkap ya. Ya mungkin itu saja, Bu. Menarik sekali. Mudah-mudahan nanti pembelajarannya juga bisa berjalan dengan lancar ya sampai akhir nanti. Iya, Bu, siap. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabuk 4, konsentrasi. Oke, supaya lebih fokus, Ibu minta tolong semua kursi dibalik menghadap ke papan tulis ya. Kita pelan-pelan. Kita akan menyaksikan videonya supaya lebih paham lagi apa saja kira-kira bangun datar yang akan kita pelajari hari ini. Nova, duduk yang rapi. Oke. Sudah siap? Sudah siap? Baik, ini adalah video tentang bangun datar. Mari kita lihat ya. Apa namanya? Persegi atau segi 4. Siapa yang bisa menjawab? Kira-kira kenapa gambar ini disebut segi 4 atau persegi? Ya, Putri boleh berdiri. Karena garisnya ada 4. Betul, karena garisnya ada berapa? 4. Dari mana taunya kalau ada 4? Pertama, ini yang atas 1. Yang ini kedua, yang bawah
ketiga, di samping. Jadi kira-kira betul atau salah tadi jawabannya? Betul. Kita kasih wow dulu teman yang sudah jawab ya. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, wow keren. Wow, wow keren. Tepuk tunggal, tepuk tunggal, tepuk ganda. Di sini ada beberapa nomor kelompok. Nah, boleh diangkat. Ambil, ya, ambil satu. Ya, sudah, boleh duduk. Terima kasih. Duduk rapi. Duduk rapi. Dapat nomor 1, boleh kumpul ke sini. Minggir dulu sebentar ya. Sini nomor 2 ke sini ya. Yang dapat nomor 3 ada? Ya, silakan berkumpul di sini ya. Nomor 3. Nomor 4 ada? Di sini. Kenapa? 5. Nomor 5 di sini. Ya, di sini. Nah, ini nanti isinya ada beberapa kartu, ada bangun datar, dan juga bentuk-bentuk yang ada di nggak di kelas, ini di sekitar kita. Nanti kalian pegang masing-masing kelompok ya. Kelompok 2, kelompok 4 yang ada di dalam kelas ya. Silakan orang pertama menulis. Ya, temannya bantu apa benda yang ada di kelas bentuknya lingkaran. Kasih ini sudah dapat? Ya, ayo bantu temannya. Nanti dulu. Iya, betul. Di belakangnya. Nah, tuliskan di sini. Ayo benda apa? Bantu temannya benda apa yang ada di kelas ini bentuknya lingkaran. Satu aja dulu ya. Siap? Tapuk 1. Tapuk 2, oke. Tapuk 3, semangat. Tapuk 4, konsentrasi. Yang rapi aja Ibu tunjuk. Siapa ya yang rapi ya? Siapa yang rapi ya? Kalau cerita enggak mau Ibu tunjuk. Nah, siapa ya yang paling rapi ya? Yang akan maju adalah siapa ya? Esal. Ayo, teman-teman boleh lihat ya. Oke, kita lihat. Kita punya nomor berapa ini? Nomor berapa? Ini gambar apa? Peti harta karun. Apa ya isinya? Boleh. Silakan. Pencet. Ya, pencet. Oke. Apa ini? Manakah di bawah ini yang bentuknya segitiga? Yang mana? A, B, C. Mana? Ya, pencet. Ya, pencet. Ya, betul. Oke, duduk. Maju lagi. Felisa. Ya, kita lanjut. Masih ada 2. Harta karun yang berikutnya yang dibuka adalah nomor mana ya? 2 atau 3? 3. Apa bentuk jendelanya? A, lingkaran, segi 4, segitiga. Mana? Ya, pilih. Apakah betul segi 4? Betul. Ayo, siapa lagi? Yang rapi adalah ayo, boleh deh Mukri maju. Ini. Ya, masih ada lagi. Mana? Ya, ini apa? Lingkaran. Yang mana? Ya, betul. Oke ya. Nah, kemudian yang satunya lagi. Oke, kita kerjakan sama-sama ya.
Nah, ini kita jodohkan. Mulai. Nah, apa yang berhenti di sini? 1. Nah, yang mana yang cocok? Yang mana? Yang ini. Yang ini. Yang ini. Betulkah? Oh iya, betul. Lanjut lagi. Apa yang muncul? Wah, bentuk apa ini? Segi 4. Yang mana? Ini. Yang ini. Oke, kita coba ya. Betul enggak? Oh iya, betul. Segi 4. Terakhir. Nah, yang mana yang mirip? Yang ini. Yang ini. Oke, selesai. Nah, dapat skor 100. Nah, jadi ini adalah pembelajaran kita hari ini. Bunda sempat Bu. Apa asesmen individu? Gara-gara jari. Oke, ya, bagaimana perasaan kalian hari ini? Capek, sulit, atau senang? Kenapa bisa senang? Main game. Game apa tadi yang kita mainkan? Game apa tadi yang kita mainkan? Mencocokkan? Iya. Oke, terima kasih hari ini. Mudah-mudahan bisa lanjut ya. Jadi selanjutnya ya jangan lupa dipelajari halaman 33 sampai 39 supaya nanti selanjutnya kita bisa lanjut ke materi bangun ruang. Terima kasih, waktunya istirahat. Buat baca-baca. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Gita. Siang, Bu. Bagaimana perasaannya hari ini? Luar biasa, Bu. Ya, banyak hal yang tidak terduga mungkin diprediksi tidak terjadi, ternyata terjadi. Iya. Ya, dilakoni. Mungkin itu ya dari beberapa hal yang mungkin nanti kita akan tanya jawab. Kita merefleksi kembali apa yang terjadi di pembelajaran tadi ya Bu ya. Bagaimana pandangan Ibu tentang jalannya sesi pembelajaran yang Ibu amati tadi? Untuk sesi pembelajaran sebenarnya sudah sesuai pelaksananya dengan perencanaan. Cuman mungkin memang pada saat pelaksanaan ada kendala yang kita tidak bisa prediksi terkait jaringan. Sebenarnya sudah disediakan rencana cadangan. Seandainya terjadi ini sudah mempersiapkan, tapi ternyata rencana cadangan pun juga tidak bisa terpakai. Akhirnya rencana yang baru yaitu menambahkan jaringan baru seperti itu. Tapi sebenarnya tadinya kan awalnya dari awal itu ada penampilan game tadi yang melalui aplikasi itu untuk anak-anak tadi di awal. Tapi karena situasi dan kondisi akhirnya dijadikan sebagai refleksi akhir untuk juga menggantikan evaluasi anak-anak mandiri tadi. Karena pada pelaksanaannya ternyata waktunya sudah berakhir, namun kita harus mengejar apa yang ada. Jadi menyesuaikan situasi dan kondisi. Ya. Dari aspek pembelajaran tadi, menurut Ibu yang berjalan dengan baik apa? Yang berjalan dengan baik tadi itu untuk pembagian kelompok. Tadi sudah terlaksana sesuai dengan perencanaan. Memang di awal yang tadi saya rencanakan mereka membuat kelompok yang baru dengan undian tadi. Jadi mereka punya pengalaman bahwa oh ternyata seperti ini ya caranya. Oh ternyata seperti ini ya. Kita ternyata bisa bekerja dengan teman yang baru lagi. Jadi tidak membosankan ketemu dengan teman yang sama yang awal tadi. Jadi mendapatkan pengalaman baru. Kemudian yang terakhir tadi pada saat pelaksanaan game tadi juga ternyata menarik ya, sesuai dengan prediksi bahwa oh ternyata karena mereka baru menemui permainan tadi jadi excited sekali pada berebut, Bu saya yang mau, tapi karena
terbatas, tidak bisa semua maju. Jadi saya ambillah yang mungkin yang paling tertib begitu. Jadi bisa yang satu maju, yang lain untuk mengamati begitu. Oh ternyata seperti itu ya permainannya. Oh jawabannya jadi seperti itu. Lalu setelah itu setelah dijawab satu kita bahas secara bersama-sama. Jadi satu yang maju, yang lain bisa mengamati dan saling membenarkan atau menyetujui bahwa itu benar atau salah apa gitu. Jadi tadi memang pembagian kelompok sangat menarik ya. Jadi bukan kelompok yang sudah ada, tapi juga bukan dari guru yang menunjuk temannya ini kamu harus ini, kamu sama ini, tidak, tetapi dengan mengambil nomor tadi yang ada di dalam segitiga tadi itu ya. Nah, jadi pembagian kelompoknya sudah tidak dari ibu sendiri yang mengatur. Ya, kemudian apakah dari bagian sesi yang menurut ibu tidak berjalan sesuai dengan rencana? Tentu saja tadi mungkin karena kendala jaringan ya, tapi sebenarnya kan kalau terlaksana saja, tapi mungkin tahapannya berubah yang harusnya tadi di awal tadi menjadi di akhir sekaligus penutup karena situasi dan kondisi waktunya sudah terbatas, jadinya jadi tarik ulur namun tetap pada tujuan pembelajaran, bahwasanya tujuan pembelajaran tersebut adalah mengenalkan pada anak bangun datar itu apa saja, dan anak-anak bisa mengelompokkan yang mana bangun datar segi 4, segi 3, kemudian lingkaran. Intinya tujuan pembelajaran sudah ibu sampaikan dan bisa tercapai. Nah ini sama nih pertanyaan. Bagaimana ibu menilai pencapaian tujuan pembelajaran yang ibu terapkan tadi itu berhasil? Tadi sebenarnya setelah selesai kan kita istirahat ya ibu, memang tidak terekam tadi dalam video. Namun saya lanjutkan kembali untuk yang asesmen mandiri. Jadi saya berikan asesmen mandiri tersebut, saya bacakan secara lisan agar tujuannya adalah untuk mengcover yang mungkin bacanya belum lancar ya. Jadi saya bacakan di papan tulis, saya tunjukkan misalkan untuk nomor 1 ini gambar apa? A segi 4, B segi 3C. Jadi untuk yang tidak bisa bacanya lancar, dia mendengarkan sambil melihat, oh itu yang A jawabannya ini, B ini. Jadi dia bisa nulis, kemudian nulisnya kan tinggal mencontoh yang ada di papan saya tuliskan. Bagaimana ibu melihat keterlibatan siswa dalam sesi ini? Maksudnya apakah ada siswa di dalam suatu kelompok ini yang menonjol ya, atau ada yang membutuhkan perhatian? Tentu ada. Jadi setiap kelompok saya kan berkeliling tadi. Kalau untuk yang menonjol biasanya tadi saya lihat bahwa dia bisa memberikan komando, ini jawabannya yang ini, bukan harus seperti ini tulisannya. Kemudian pada kelompok lain saya juga mendapatkan tadi di kelompok 5 sebenarnya ada satu anak yang mungkin dia menulis bingung, sudah diberitahu ini hurufnya ini dan ini, namun mungkin atau barangkali dia satu yang tidak mood atau memang tidak semangat untuk menulis, akhirnya ya sudah, akhirnya walaupun ini temannya sudah memberitahu, ya udah nggak apa-apa saya ambil alih. Dia tetap dalam proses kan dia melihat, oh jawabannya itu seperti itu. Jadi ya pasti ada yang menonjol dan ada yang tidak. Jadi tetap memperhatikan ya walaupun tidak menonjol tadi. Ya. Apakah ibu merasa siswa berhasil mencapai pemahaman mendalam? Untuk pemahaman mendalam tadi saya lihat dari asesmen mandiri. Memang kalau saya lihat nilainya tidak semuanya 100. Namun kalau kita kalkulasi itu ada satu saja yang dapat nilai 60, yang hampir 80% nilainya 100, sisanya 90. Jadi secara kasat mata atau secara garis besar sudah mencapai 70% lebih bahwa materi yang sudah saya sampaikan itu sudah bisa diterima dan dipahami oleh anak-anak. Asesmen mandiri tadi itu, Bu. Ya, sempat dilakukan ya. Sempat tadi, Bu. Kemudian bagaimana respon siswa terhadap aktivitas atau metode yang Ibu gunakan tadi? Misalnya pada saat diskusi, pada saat proyek atau teknologi tadi. Kalau saat diskusi memang mereka ada yang tidak terima semuanya. Tadi, oh saya maunya di sini, oh enggak apa-apa, ini kan sudah diacak, jadi diberikan kenalan bahwa ini
tempat yang baru. Mungkin ada yang tidak terima, tapi pada akhirnya setelah berjalan lama-lama bisa menyesuaikan. Untuk yang diskusi. Kemudian tadi untuk yang di akhir, nah, pada refleksi akhir saya juga memindahkan tadi yang awalnya game yang di awal tadi dipindahkan ke akhir sekaligus untuk menutup sebagai refleksi. Nah, tadi dengan saya melihat dengan adanya mereka berebut untuk maju itu sudah membuktikan bahwa mereka antusias, mereka ingin sekali berkontribusi ke depan. Bagaimana caranya supaya dia itu yang menjawab, bukan temannya yang lain. Dan itu terbukti juga, saya minta untuk saya berikan tantangan, ayo siapa yang paling tertib, yang paling rapi, itu yang Ibu tunjuk. Nah, ternyata mereka seketika langsung diam. Tertib semua. Harus langsung tertib fokus, supaya terpilih nih. Saya harusnya, jadi langsung diam otomatis. Padahal tadi awalnya udah tidak karuan. Saya bu. Jadi ya seperti itulah caranya. Sudah cukup baik ya tadi Ibu perhatikan seperti itu pada saat teknologi kita menggunakan word wall tadi ya. Anak-anak langsung fokus semuanya. Betul. Bagaimana penggunaan teknologi atau alat bantu yang mendukung atau menghambat pembelajaran mendalam seperti tadi. Bagaimana kita mengevaluasi yang tadi? Ya. Kalau evaluasi terkait jaringan tadi, saya tadi sebenarnya ada mendapatkan sebuah kesimpulan. Tadi kan setelah video selesai, saya coba tes lagi menggunakan itu. Mungkin barangkali proyektor yang sistem wireless itu dia kalau kita menggunakan mirror screen itu kalau dia durasinya terlalu lama dia akan mengakibatkan delay Bu kayaknya. Delay. Tapi misalkan seandainya tadi di awal sepertinya saya menggunakan media YouTube yang tadi saya ambil dari proyektor langsung, itu dia kan memang di dalamnya Android Bu, berbasis Android, di dalamnya sudah ada YouTube. Jadi tadi saya coba ternyata tidak ada delay karena tadi pengalaman waktu kita pembelajaran memutar YouTube padahal itu tidak online, saya mirror dari device saya itu ada delay sedikit. Nah, ternyata begitu. Jadi mungkin nanti kalau memang pembelajaran selanjutnya saya bagi menjadi 2. Ketika misalkan media yang dari YouTube video itu saya ambil aja langsung dari bawaannya proyektor. Nah, tapi untuk yang game berbasis online menggunakan browser seperti Google Chrome, barulah saya putus untuk mirror. Jadi tidak menggunakan waktu lama mirror screen dari device ke proyektor. Kayaknya itu tadi yang bikin lama. Dia jadi ada delay jeda beberapa saat. Seperti tadi saya tes, ternyata itu kendalanya. Karena terus terang setiap hari saya coba tidak ada, karena memang kalau harian saya gunakan untuk YouTube. Kalau yang untuk game itu memang saya tidak setiap hari, tapi kalau untuk kuantitas setiap hari itu rata-rata YouTube yang dari proyektor tadi itu Bu, langsung bagus aja Bu ya. Padahal Bu sebenarnya saya itu ancang-ancang kenapa saya play video dari device pengganti laptop itu, maksudnya adalah pertama supaya tidak ada iklan, kedua jaga-jaga kalau jaringan nge-lag. Ternyata malah lebih parah. Ya kita kan nggak tahu Pak ya, jadinya malah lebih parah. Begitulah pokoknya untuk pengalaman ya. Kita banyak hal yang tidak bisa diprediksi seperti itu. Apa tantangan utama yang Ibu hadapi selama sesi pembelajaran tadi? Terus terang kalau untuk device itu sudah dia tidak bisa kontrol. Tapi terus terang memang saya punya satu anak yang istimewa, itu tidak bisa saya pungkiri. Sebenarnya kalau kita telah akademik dia bisa baca lancar, menghitung lancar. Memang dia agak sedikit punya dunianya sendiri. Dia itu daya fokusnya itu kalau terlalu lama dia tidak dilibatkan sesuatu hal yang menarik perhatian dia saya lihat itu seperti mencari-cari kambing hitam temannya. Padahal temannya itu tidak berbuat apa-apa. Tiba-tiba dia mengamuk, dia menangis begitu. Itulah mungkin ya. Tapi ya bukan kendala juga. Tapi memang saya harus bersiap untuk itu kan. Memang terus terang untuk jeda yang waktu lama dia fokusnya beda dengan yang lain. Dan kita tidak bisa menolak itu. Tapi memang ya menghadapi bagaimanalah
mengkondisikannya. Paling kalau misalnya sudah terjadi lagi, saya hampirin lagi kenapa, kemudian tanya, oh enggak apa-apa ini loh temennya diam aja, kenapa kan? Akhirnya oh iya, akhirnya udah. Lalu berapa menit kemudian begitu lagi ya, terus lagi, pokoknya ya tidak ada henti begitu. Itu salah satu juga yang Ibu amati tadi ya. Jadi sepertinya kalau misalnya ada apa-apa dia seperti barang yang dia inginkan tidak diberikan ke dia, dia langsung teriak, nangis ya kan. Terus nanti ditanya siapa yang dia menuduh padahal temannya nggak ngapa-ngapain gitu kan. Itu dia salah satunya itu. Tapi kalau sudah Ibu datangin tadi seperti tadi, dia kayaknya kembali biasa lagi ya, salah satu itu. Ya memang harus ditegur terus dia. Apa yang Ibu lakukan secara berbeda jika mengulang pembelajaran ini? Oh, pembelajaran seperti tadi, berarti yang pertama mungkin saya bagi, tidak full tadi dari device yang saya bawa pengganti laptop. Jadi dibagi, memanfaatkan bawaan proyektor yang berbasis Android, bahwa sudah ada YouTube-nya di dalam. Jadi walaupun ada iklan, nggak apa-apa, daripada lebih nge-lag lagi, lebih delay, itu lebih baik kita pisah saja. Nggak apa-apa, iklan kan paling durasinya cuman berapa detik di awal, iklan jalan baru materi tetap lancar, tidak ada delay, seperti itu. Kemudian yang kedua, tadi juga itu pembagiannya kelompok itu saya bagi lagi. Tadi kan beberapa tugas, ada juga yang enggak ini. Tadi sepertinya perlu satu lembar lagi untuk hasil akhir mereka, karena tadi kan fokusnya dengan di kartu saja. Jadi mungkin selanjutnya saya harus memberikan lembar per kelompok sebagai laporannya. Jadi kelihatan waktu mereka maju juga, oh ini laporannya kelompok 1, dan itu juga nanti bisa untuk bukti bahwa oh ini loh hasilnya kelompok 1, kelompok 2 dan seterusnya. Tadi kan saya bagi kartu aja maksudnya biar lebih mudah semuanya memegang gitu kan ya. Memang dari hasil pengamatan Ibu tadi ya yang Ibu amati selama dalam pembelajaran, sebenarnya di dalam kelompok ini sudah cukup baik. Namun dalam pelaksanaan kerja kelompok tadi itu ada memang siswa yang tidak fokus ya, mungkin salah satu yang tadi sudah kita sebutkan. Kemudian pada saat maju anak-anak melaporkan mempresentasikannya, nah yang lainnya mungkin tidak memperhatikan, itu tidak fokus, itu saja. Nah, bagaimana tanggapan Ibu atau pandangan Ibu tentang hal ini? Memang seharusnya saya harus menarik perhatian sih Bu untuk yang tadi itu, karena memang tadi sudah mungkin karena mereka jenuh mungkin Bu ya, karena terjeganya terlalu lama, dia sudah tidak fokus. Sebenarnya ada satu lagi Bu, saya mau tampilkan tadi namanya Darkres. Nah, Darkres itu aplikasi juga, jadi dia itu nanti sebelum mereka maju kan saya acak lagi siapa yang akan duluan maju pakai balapan itu tadi, bebek tadi itu ada memang. Cuman tadi ya karena situasi dan tidak memungkinkan, jadi ya akhirnya manual dan ya gitulah. Jadi karena tidak ada yang menarik perhatian mereka lagi, jadinya sudah tidak fokus kan. Jadi sudah kemana-mana sudah ini ya sudahlah. Itu sudah tadi banyak sekali pokoknya yang tidak diinginkan ternyata terjadi. Yang jelas tadi Kak Ibu juga sudah memperhatikan memang yang sangat menarik di pembelajaran Ibu itu pada saat menggunakan Wattwall itu, walaupun agak tertunda sedikit ya. Anak-anak antusias sekali sampai Ibu katakan tadi bahwa pada saat Ibu mengatakan yang diam, langsung diam semua, memang langsung tidak bersuara, saking inginnya dia maju ke depan untuk bermain Wattwall itu ya. Mungkin itu sudah cukup baik menurut Ibu ya. Selanjutnya berdasarkan sesi ini, langkah yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan pembelajaran mendalam di kelas Ibu apa? Pembelajaran mendalam di kelas untuk meningkatkan. Langkah yang akan Ibu ambil untuk meningkatkannya lagi gitu. Yang pertama mungkin saya dari sesi ini coba menggarisbawahi beberapa hal yang mungkin sudah menjadi kendala. Nah, sudah tahu. Makanya tadi selesai perekaman, saya langsung coba kan tes. Kenapa sih kok begini? Apa sih masanya? Saya langsung cari tahu penyebabnya apa. Oh, sudah tahu. Berarti nanti selanjutnya ya tidak dilakukan lagi. Kalau untuk perencanaan selanjutnya berarti ternyata penggunaan game online yang seperti itu menarik untuk anak-anak. Jadi
bisa saya gunakan lagi. Kemudian kalau untuk kelompok itu tadi berarti harus ada perbaikan dari segi pemberian tugasnya, tidak hanya medianya saja, tapi juga harus ada laporan berkelompok. Ya, gitu. Betul ya. Kira-kira apakah ada dukungan atau sumber daya lain yang Ibu butuhkan dari sekolah atau dari Ibu untuk mendukung pembelajaran mendalam ini? Kalau sumber daya sebenarnya internet sih Bu dari awal. Tapi Internet, ya. sebenarnya sebelum ini kan saya sambungnya dari perpus Ya. dan itu tidak ada masalah. Nah, beberapa hari ini saya tidak paham kenapa putus hilang jaringannya. Gitu. Makanya saya pakai hotspot. Cuman Gitu. memang kalau hotspot kadang juga putus nyambung begitu Bu. Ya. Paling jaringan sih Bu, internet. Jaringan ya itu internet. Karena terus terang kalau untuk menggunakan pembelajaran online seperti tadi kita perlu jaringan internet, tidak bisa online. Sejauh ini saya belum ada ketemu yang offline, pasti online Bu, nggak ada yang offline. Kalau offline biasanya kita itu harus mendownload, tapi tetap aja sih Bu kayaknya harus jaringan juga. Ya. Kemudian ini juga Bu, sebenarnya saya pengen banget untuk menggunakan IPF itu interaktif board itu. Oh iya. Cuman karena kan jarak jauh, ya mungkin agak repot untuk mengangkatnya, memindahkan. Sebenarnya kalau boleh kadang-kadang bolehkah kita bertukar dengan sana atau mungkin di jadwal, jadi mungkin sinkronkan dengan Ibu Lori kan yang menggunakan kapan beliau ada kosong, atau mungkin bolehkah kadang walaupun ada kosong tapi kita tukar aja untuk di hari yang mungkin kita janjian dulu begitu. Ya, Bu. Sebenarnya kita untuk TV interaktif itu ada dua Bu. Yang satu yang baru kita dapatkan, jadi itu bisa Bu, sangat bisa, dan saya malah mengharapkan itu dipakai. Ya, cuman kalau memang ditaruh langsung di kelas saja kita takut ya, bahaya memang ya. Tapi kalau memang mau dipakai boleh, nanti kita kondisikan ke bagian sapras, ya kan? Atau enggak itu bisa di sana aja. Cuman saya sebenarnya enaknya di sana sih Bu, cuman kendalanya adalah kan ruangannya tidak memadai kan, sementara anak-anak kalau mau keluar masuk mobilitasnya agak kurang, jadi harus diamplak di tempat, dia mau keluar juga repot kan, karena memang pres sekali. Seandainya itu agak lowong kan enak, kita tinggal tukaran kapan gitu, nggak perlu ditarik ke sini kan begitu Mbak. Tapi nggak apa-apa kalau masih daerah di bawah bisa dipakai. Jadi sewaktu-waktu Ibu pengen pakai, jadi sebelum itu dicek dulu, bisa dicek di situ di lab. Ya, jadi bisa menghubungi Pak Agus dan Pak Wid bagaimana caranya dulu kan. Ibu rasa kurang lebih yang sudah ada. Bahkan mungkin ini lebih bagus ya seperti itu. Mungkin pembelajaran kalau yang Ibu lihat itu pembelajaran di dalamnya juga bagus menggunakan karena itu. Kita kan kemarin ini Bu, bulan pas saya bukan pelatihan, sosialisasi dari pusat itu yang di 026 itu kan ada kita dipanggil. Sebenarnya mereka survei, bukan sosialisasi sih. Survei sejauh mana sih guru-guru sudah menggunakan rumah pendidikan itu Bu. Nah, ternyata di dalamnya itu tuh ada game-game yang sudah kita disediakan. Jadi kita tinggal akses aja, ambil kelas berapa, materinya apa, nanti muncul Bu gamenya. Mereka udah sediakan, cuman masalahnya memang dia harus touch screen kan. Nah, harus pakai itu ya memang untuk digunakan itu Bu. Iya, makanya perlu itu, sebenarnya penasaran juga kapan ya. Gitu. Ya boleh, itu sudah boleh. Bahkan Ibu sebenarnya sudah ayo silakan. Nah, kecuali yang di atas susah, tapi kata Pak Wid bisa aja Bu diangkat TV-nya dulu kalau mau di atas gitu kan. Ya, mungkin itu ya Bu. Alhamdulillah Ibu, terima kasih atas refleksi pasca observasi kita pada hari ini. Mudah-mudahan untuk pembelajaran berikutnya bisa lebih baik lagi dan mengurangi kendala-kendala yang ada. Ya Bu, insya Allah. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.